Wanita itu kemudian memajang patung Tyrone bersama dengan patung-patung lain yang tentu masih berhubungan dengan kepercayaan voodoo. Dan setelah semua penglihatan yang dialami, akhirnya Tyrone memutuskan untuk berbicara langsung dengan Tandy perihal kekuatan dan masa lalu mereka yang sepertinya saling terkoneksi. Tyrone dan Tandy kemudian memutuskan untuk berbicara. Ini dikarenakan keduanya yang sama-sama mendapatkan pandangan tentang masa lalu masing-masing. Tyrone menyaksikan permasalahan Tandy yang menyangkut ayah dan perusahaan Roxxon. Sementara Tandy melihat permasalahan yang Tyrone alami yang berkaitan dengan kematian kakaknya. Mereka harus menemukan jawaban di balik maksud dari pandangan tersebut yang sepertinya berhubungan langsung dengan masalah yang mereka alami. Dimulai dengan Tandy, dia memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya demi menanyakan seputar Roxxon. Ibunya kemudian menjelaskan bahwa kasus Roxxon bukan semata-mata untuk mendapatkan kembali semua aset dan uang yang sudah disita. Uang dan aset memang penting, tapi yang lebih penting adalah reputasi ayahnya, karena dia dianggap sebagai kambing hitam di balik kasus meledaknya kilang minyak. Untuk itu, Ibu Tandy meminta bantuan kepada pacar barunya yang merupakan seorang pengacara dalam upaya untuk mendapatkan keadilan. Namun Tandy merasa pria itu hanya menyukai ibunya dan berniat untuk mencari kesenangan semata, bukan untuk membantu menyelesaikan kasusnya. Ketika pria bernama Greg kemudian datang, Tandy mencoba mendekatinya untuk mengetahui seperti apa sifat aslinya. Ketika sedang mempersiapkan masakan, Greg mulai berbicara dengan mengajak Tandy untuk membersihkan pekarangan dan memanfaatkannya sebagai kebun pribadi untuk ditanami sayuran. Tandy yang masih curiga justru menuduhnya sebagai pengacara penipu dan pria yang mencari selingkuhan karena diketahui dia masih berhubungan dengan istrinya meskipun hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi. Untuk semakin memahami bagaimana sifat asli dari pria ini, Tandy kemudian memutuskan untuk menyentuhnya guna mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, seperti dengan sebelum-sebelumnya, Tandy menyaksikan impian indah dari orang yang dia sentuh dengan lokasi yang sangat cerah. Baik Tyrone dan Tandy akhirnya menyadari satu hal. Setiap kali menyentuh seseorang, Tandy bisa melihat harapan atau keinginan dari seseorang. Lokasinya juga cerah, seakan menandakan kebahagiaan. Sementara untuk Tyrone, dia justru kebalikannya. Dunia yang dia lihat sangatlah gelap dan menampilkan ketakutan terdalam dari seseorang. Sejak saat itu, Tandy mulai bisa menerima keberadaan dari pacar ibunya karena dia tahu bahwa pria itu tulus dan jujur dalam mencintai ibunya. Tidak berselang lama, Tandy kemudian memutuskan untuk mendatangi kantor dari pacar ibunya. Di sana dia membantu Greg dalam kasus bersama Roxxon untuk mengembalikan aset dan reputasi ayahnya. Keduanya juga saling terbuka, terlebih Greg yang mulai menceritakan kehidupannya di mana dia sudah berkeluarga tapi tidak mendapatkan kebahagiaan dari istrinya. Untuk itu dia memilih bersama dengan Ibu Tandy karena dia percaya bahwa wanita itu bisa memberikan kebahagiaan, hal yang selama ini sangat dia dambakan. Sementara Tyrone juga mulai menelusuri tentang polisi yang membunuh kakaknya. Sepulang sekolah, dia memutuskan untuk bertemu dengan Evita dan keduanya bermesraan di dalam sebuah ruangan. Setelah itu, Tyrone menyusun sebuah skenario seolah-olah sepedanya dicuri oleh seseorang. Padahal dia sendiri yang mengambil sepeda dan merusak rantai pengamannya agar bisa masuk ke dalam kantor polisi untuk mencari tahu perihal James Connor. Tindakan berani ini diajarkan secara langsung oleh Tandy karena dia memang berpengalaman dalam hal berbau kriminal. Tidak berselang lama, Tyrone akhirnya datang menuju kantor polisi. Dia melaporkan kasus pencurian sepeda sambil memperhatikan sekitar, barangkali ada bukti yang mengarah kepada sosok pembunuh kakaknya. Sayangnya, kondisi mentalnya menjadi kacau setelah berada di tempat tersebut. Dia masih teringat dengan malam penembakan, juga polisi yang pandai memutarbalikkan fakta untuk menutupi pembunuh kakaknya. Ditambah dia yang sedang berpura-pura kehilangan sepeda. Semua itu membuatnya menjadi cemas dan memilih pergi dari kantor tersebut sebelum dapat menemukan bukti dari keberadaan James Connor. Tyrone yang pulang ke rumah kemudian dicurigai oleh ayahnya. Alat pemotong besinya tidak ada karena dipakai untuk memotong rantai sepeda. Melihat anaknya yang mengambil alat semacam itu, ayahnya kemudian mengira Tyrone berbuat buruk sama seperti perbuatannya dalam mengambil radio saat masih kecil. Untuk itu ayahnya memberikan penyuluhan dengan cara yang sedikit berbeda. Bukannya memarahi atau memberi pelajaran untuk anaknya, pria bernama Otis Johnson itu justru mengajak anaknya ke sebuah pemukiman yang berisi masyarakat kulit hitam.
Semula ayahnya disambut dengan ancaman, tetapi ternyata mereka saling kenal. Rupanya, ayah Tyrone adalah bagian dari perkumpulan ini sebelum akhirnya dia memilih untuk memisahkan diri setelah berkeluarga. Di dalam sana, Tyrone melihat berbagai macam tradisi dan peninggalan dari komunitas tersebut. Dia bahkan melihat berita kematian Billy yang tertempel di dinding, menandakan kejadian tersebut akan terus diingat oleh semua anggota suku ini. Kembali ke gereja, Tyrone dan Tandy juga membahas mengenai kemampuan masing-masing. Tyrone bisa berpindah tempat dan selalu mendatangi polisi yang membunuh kakaknya, selain juga mendatangi Tandy. Sementara Tandy tidak bisa melakukan teleportasi, tapi dia dianugerahi dengan kemampuan menciptakan belati yang bercahaya. Di sini Tandy kemudian teringat saat mereka bersentuhan pada malam pesta di hutan. Dimulai sejak kontak fisik itu, keduanya kemudian membuka kekuatan masing-masing. Untuk itu, mereka mencoba mengulangi kontak fisik karena penasaran apa yang akan terjadi. Mereka kemudian bersiap, dan ketika bersentuhan, keduanya kembali terpental, namun tidak merubah keadaan, dan kekuatan mereka tetap masih ada, serta tidak menghilang. Dari sini mereka kemudian menyadari bahwa kekuatan mereka saling terikat, tapi tidak bisa berdekatan. Keduanya kemudian beranggapan bahwa kekuatan mereka tidak bisa dihilangkan, jadi mereka harus bisa berlatih dan mempelajarinya karena pasti akan sangat berguna dalam menghadapi masalah yang sedang mereka alami. Kemudian, ketika Tandy pulang ke rumah untuk makan malam, siapa sangka istri dari Greg malah menelponnya. Greg yang sudah menjalin hubungan dengan ibu Tandy terpaksa harus mengangkat panggilan itu karena mungkin ada urusan yang mendesak. Siapa sangka hal ini membuat ibu Tandy menjadi cemburu dan dia memutuskan untuk menyudahi makan malam bersama. Sementara Tandy menghibur pacar ibunya dengan memintanya untuk kembali ke kantor dan mencari barang bukti terkait kasus ayahnya melawan Roxxon. Sebelum menyusul Greg, Tandy terlebih dahulu menenangkan ibunya yang sedang bersedih dan menganggap semua pria sama saja. Perkataan mereka tidak ada yang bisa dipercaya. Kembali ke Tyrone, saat dia melihat artikel kematian kakaknya, dia didekati oleh pemimpin suku yang bernama Ronald Dulpointer. Pria itu menjelaskan bahwa sebenarnya Billy akan dijadikan sebagai spy boy pengganti ayahnya. Spy boy sendiri adalah sebutan untuk anggota suku yang berpergian jauh. Mereka menjadi pengintai jika ada ancaman yang datang dan menyerang suku tersebut. Kemudian, ayah Tyrone memperlihatkan salah satu tradisi unik dari suku ini, di mana mereka sering membuat pakaian khusus yang dihias dengan banyak manik-manik. Filosofi dari membuat pakaian ini berarti mereka harus melatih kesabaran, karena harus merelakan waktunya selama berjam-jam, berhari-hari, atau berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Dan setiap tahun mereka harus membuat kostum yang baru, karena dengan tahun yang berganti, mereka percaya setiap orang juga menjadi pribadi yang baru. Sementara mereka yang tidak tekun dan tidak sabar, tidak akan bisa menyelesaikan pakaian ini dan berakhir sebagai seseorang yang dianggap gagal. Inilah yang berhubungan dengan tindakan Tyrone sebelumnya. Karena dianggap bertindak buruk dengan mencuri pemotong rantai milik ayahnya, Tyrone diajarkan untuk membuat pakaian yang disebut sebagai regalia ini. Ayahnya berharap agar anaknya menjadi pribadi yang sabar, tekun, dan bisa mengendalikan setiap tindakan yang dia pilih agar tidak menjadi orang yang gagal. Jika Tyrone bisa menyelesaikan tradisi kali ini, ayahnya percaya bahwa Tyrone akan mendapatkan kekuatan dan semua yang dia inginkan. Lalu, ketika Tyrone masuk ke dalam ruang pakaian, dia menemukan jubah hitam yang menarik perhatiannya. Siapa sangka ayahnya malah memarahinya karena memilih jubah tersebut. Ternyata, jubah regalia ini adalah milik mendiang Billy. Untuk itu sangat terlarang bagi orang lain menyentuhnya. Tapi Tyrone kemudian berjanji dia akan menyelesaikan jubahnya demi melanjutkan apa yang kakaknya kerjakan. Ayahnya yang tersentuh kemudian membantunya dan mulai mengajari bagaimana memasang manik-manik untuk hiasan jubah tersebut. Sementara itu, saat Tandy menyusul ke kantor Greg, hal mengejutkan kemudian terjadi. Ada petugas minuman yang datang dan membunuh dengan menembaknya tepat di kepala dan langsung membakar tempat tersebut. Tandy hanya bisa diam, dia melihat dari kejauhan saat orang yang dianggap bisa membantunya justru harus kehilangan nyawa. Ini semua tentu berhubungan dengan kasus melawan Roxxon yang sedang mereka upayakan. Hubungan keduanya yang mulai berjalan baik dan saling percaya satu sama lain, sekarang harus berakhir begitu saja. Kemudian, Tandy berniat mengabarkan kejadian itu kepada ibunya, tapi dia malah menyaksikan ibunya yang meminta maaf sudah berbuat bodoh saat makan malam. Wanita itu terus menghubunginya, tapi pacarnya tidak pernah menjawab panggilan teleponnya.
Ibunya yang malang tidak tahu bahwa Greg sudah tewas berkat membantu menuntut keadilan untuk wanita yang dicintainya. Sementara Tyrone terlihat lebih ceria setelah diajak pergi oleh ayahnya. Dia bahkan bangun lebih awal untuk membuatkan sarapan bagi kedua orang tuanya. Rupanya, dia mendapatkan banyak pencerahan setelah mengunjungi komunitas ayahnya. Kembali ke gereja, Teddy menyesal sudah hidup di dunia ini, dan dia ingin memutuskan untuk bunuh diri. Alasannya karena sudah banyak hal yang direnggut darinya. Mulai dari ayahnya, rumah dan aset orang tuanya, dan yang terbaru adalah Greg, sosok pengacara yang tulus membantu kasus ibunya melawan Roxxon. Dunia ini begitu kejam dia rasakan, dan maka dari itu, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sementara Tyrone menjadi marah setelah mengetahui ucapan seperti itu. Tandy selalu melarikan diri tiap kali mendapatkan masalah, dan sekarang malah lebih parah karena berniat untuk melakukan bunuh diri. Sebenarnya, Teddy bukanlah orang yang paling menderita. Memang, Tyrone dibesarkan oleh orang tua yang lengkap dan bersekolah selayaknya remaja pada umumnya. Tapi satu hal yang perlu Tandy ketahui, sebagai anak yang ditakdirkan menjadi ras kulit hitam, membuat Tyrone diperlakukan secara diskriminatif sejak dia kecil. Ketika dia berjalan sendirian di malam hari pun, bisa membuat polisi curiga dan menganggapnya baru saja melakukan tindak kriminal. Belum lagi dengan perlakuan polisi yang menutupi kematian kakaknya untuk melindungi rekan mereka. Jika ingin bunuh diri, maka Tyrone pasti sudah melakukannya sedari lama, semua karena perlakuan yang semesta berikan kepadanya. Tapi tidak, Tyrone masih berusaha untuk hidup dan menghargai setiap hembusan nafas yang diberikan kepadanya. Merasa muak dengan ocehan wanita muda itu, Tyrone kemudian mendukung dan mempersilahkannya jika dia ingin melakukan bunuh diri. Tidak berselang lama, Tandy kemudian pergi menuju ke dermaga dan mengikatkan rantai pada kedua kakinya. Dengan mantap, dia melakukan bunuh diri, melompat ke danau untuk menenggelamkan dirinya. Adegan ini jelas tidak patut untuk ditiru, sebuah cara singkat untuk mengakhiri hidup karena takut menghadapi setiap permasalahan. Sementara Tyrone justru kebalikannya. Dia bersiap untuk menghadapi permasalahannya dengan mencari tahu siapa polisi yang membunuh kakaknya, dan dia memutuskan untuk kembali ke kantor polisi dengan tujuan untuk menemui detektif O'Reilly setelah mendapatkan saran dari Tandy. Shut up and smile, don't spread your legs.